Salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami memuliakan nama-Mu. Lewat kesediaan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati dan melindungi kami, bahkan menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami memahami dan mengerti maksud dari firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksud ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang-orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu Yesus selama dia hidup di tengah-tengah dunia ini dan berada di antara para murid, ada banyak cara yang Yesus sampaikan, yang Yesus ajarkan tentang kerajaan Allah dan juga tentang kasih dan kebaikan Tuhan. Ada berupa perumpamaan, ada berupa mujizat, ada berupa sindiran dan lain sebagainya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini, Yesus mengajar para murid dan orang-orang sekitarnya melalui sebuah perumpamaan. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pintu dan sebagai gembala. Perumpamaan ini
sering sekali disebut sebagai perumpamaan alegori ataupun metafor, atau yang lebih sering dikenal sebagai simili alegoris, yang artinya Yesus menggambarkan sesuatu yang pernah didengar yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu, dan dia menjadi bagian daripada gambaran yang disampaikan oleh Yesus itu sendiri. Maka apa yang dikatakan Yesus dalam firman Tuhan ini? Dalam ayat yang pertama jelas di sana dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Lalu dalam ayat kedua, tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perumpamaan yang dibangun oleh Yesus di sini adalah benar-benar yang terjadi dalam konteks orang Yahudi pada saat itu, di mana orang-orang Yahudi dan kehidupan mereka yang cenderung sebagai gembala, sebagai peternak, ketika mereka mengembalakan domba-dombanya, mereka akan menjaga domba-domba itu dengan baik. Bahkan memang dalam konteks mereka pada saat itu ada gembala-gembala upahan yang taunya hanya menjaga, yang taunya menyesatkan, dan tidak dari hati mereka melakukan pengorbanan untuk menjaga kawanan domba itu. Bahkan ketika mereka membawa para domba-dombanya ke padang rumput, mereka akan bermalam di sana dan mereka akan membangun kandang-kandang sederhana dari beberapa gembala, dan ada hanya satu pintunya. Tidak ada akses yang lain selain daripada pintu yang satu itu. Maka sang pemilik domba hanya masuk melalui pintu itu. Dan kalau ada yang masuk tidak melalui pintu, itu pasti pencuri. Karena apa? Karena logikanya, kalau pemilik pasti masuk melalui pintu. Tapi kalau pencuri, mereka akan masuk dari berbagai cara supaya mencuri. Nah, inilah yang dilogikakan atau yang diumpamakan oleh Yesus dalam kebenaran firman Tuhan ini. Lalu Yesus mengatakan bahwa dialah pintu itu sendiri. Yang pertama, Yesus mengatakan bahwa dia pintu satu-satunya akses masuk kepada kandang domba itu. Dan ini mau menggambarkan bagaimana Kristus sesungguhnya menjadi pintu bagi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Lewat pengorbanan Yesus, lewat Yesus sendiri, maka akses masuk kita ke dalam kerajaan Allah menjadi terbuka. Tidak ada pintu yang lain, tidak ada jalan yang lain, tidak ada akses yang lain yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah tanpa Yesus itu sendiri. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya pada saat ini sangat sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Kenapa? Ada banyak kegagalan orang menerima Yesus. Kegagalannya di mana? Kegagalannya karena imannya tidak percaya kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hal apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini? Yang pertama, lewat firman ini kita mau diingatkan
bahwa satu-satunya untuk memperoleh kehidupan yang kekal yaitu percaya sepenuhnya kepada Yesus. Yesus adalah pintu untuk kita mengerti segala kehendak dan jalan-jalan Tuhan. Yesus adalah pintu untuk kita terima mahkota kehidupan dari Allah. Maka mari masuk melalui Yesus di dalam kehidupan, mari terima Yesus. Karena Yesus mengenal pribadi kita. Dan kita juga mengenal pribadi Yesus. Seperti yang dikatakan dalam firman ini. Gembala mengenal domba-dombanya dan domba-domba mengenal suara gembalanya. Kalau selama ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sering sekali tidak mengenal suara Yesus di dalam kehidupan. Oleh karena keserakahan, oleh karena ketidakbenaran dalam hidup kita. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa Yesus mengenal kita, maka sudah seharusnya kita akan mengenal suara Yesus di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita supaya bisa mengenal suara Yesus? Berarti engkau harus beriman di dalam kehidupanmu sepenuhnya kepada Yesus. Itu logika sederhananya. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam firman ini kita mau diingatkan, kita mau diajak. Sesuai dengan tema yang sampai kepada kita bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Sukacita kita seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-10. Di mana Dia akan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Sukacita kita karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan akan memberikan hidup kita berkelimpahan. Karena Dia akan melawat kita. Dia akan menuntun kita. Dia akan memberikan kita ke padang rumput yang hijau. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semuanya itu karena kasih-Nya. Maka kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pengorbanan Kristus yang begitu luar biasa. Membuat kita berkelimpahan di dalam setiap kehidupan kita. Nah, yang berikut Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari firman ini kita juga mau belajar bagaimana kita sepenuhnya harus percaya kepada Yesus. Kalau selama ini kita banyak keraguan akan keberimanan kepada Yesus, inilah saatnya kita diingatkan, kita disadarkan bahwa satu-satunya untuk memperoleh mahkota kehidupan adalah Yesus itu sendiri. Jadi lewat firman ini Bapak Ibu semuanya kita diingatkan, jangan engkau percaya kepada pengajaran-pengajaran dunia. Jangan engkau percaya akan kehormatan yang bisa menyelamatkanmu. Jangan engkau percaya kepada pengajaran-pengajaran yang menyesatkanmu. Tetapi percayai sepenuhnya Yesus. Supaya engkau mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupanmu. Percaya sepenuhnya Yesus. Menjadi pintu bagimu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Karena Yesus menyelamatkan hidupmu. Karena Yesus berkorban bagimu. Karena Yesus adalah gembala yang baik, yang memberikan segala sesuatu dari dirinya sendiri supaya engkau terpelihara dan tetap hidup dalam kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan firman ini semakin meneguhkan iman kami untuk percaya kepada Tuhan. Engkau adalah Allah kami. Engkau adalah mengasihi segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk ke dalam kerajaan-Mu dengan beriman sepenuhnya kepada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.